Selamat pagi adik-adik. Shalom. Hari ini kita akan beribadah ditemani dengan saya Kak Nita, ada Kak Clara, dan juga kita ditemani oleh Kak Yetro sebagai tim musiknya. Nah, adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab, siapkan hatinya untuk kita mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Mari kita beribadah. Nah, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan memujikan satu pujian goyang-goyang. Adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita siapkan tubuh kita untuk bergerak ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kaki adik-adik disiapkan ya kakinya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badan badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita buka ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Kami hantarkan, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari yang cerah, kami boleh melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu. Berkatilah Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga puji-pujian yang boleh kami lantunkan boleh menyenangkan hati-Mu. Berkatilah mama papa yang mendampingi kami. Biarlah dalam mendampingi kami mereka boleh beroleh hikmat dan berkat. Berkatilah ibadah ini Tuhan, supaya firman yang kami peroleh dapat sangat bermanfaat untuk kami dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Kak Clara, Ya Kak. tahu nggak Tuhan Yesus itu udah mencurahkan banyak sekali berkat buat kita. Wah, Betapa indahnya kasih Tuhan buat kita ya indah Kak ya. banget ya Kak berarti Kak. Iya. Nah, karena itu adik-adik, mari kita pujikan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala
Kejanggu dan jubahnya turun seperti angin yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana tadi perintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tanya dulu nih, apa temanya di ibadah minggu ini? Apa Kak Nita? Dipanggil untuk bertobat. Sekali lagi dong, apa Kak Nita? Dipanggil untuk bertobat. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman dipanggil untuk bertobat dari Kak Lestari, kita mau pujikan dulu Do Re Mi. Mari kita memuji nama Tuhan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Sekali lagi adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan dulu Alkitabnya, kemudian duduk dengan tenang, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Ayo kita lipat tangan, kita akan tundukkan kepala menghadap Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, biar kami ada sesuatu yang baru yang menolong kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membuka Alkitab kita, kakak mau tanya, adik-adik, kalau ditanya suka kupu-kupu atau ulat ya? Itu satu loh, sama binatang itu loh. Tapi kalau ditanya suka kupu-kupu atau ulat, pastilah jawabannya kupu-kupu. Nah, karena apa? Kupu-kupu cantik, banyak manfaatnya, bisa membantu penyerbukan sehingga membuat banyak pohon berbuah. Kalau ulat, jijik, kalau kena badannya bisa gatal-gatal. Lagian ulat biasa merusak tanaman, makanya adik-adik tidak suka sama ulat. Nah, adik-adik, kita akan lihat, padahal itu satu binatang yang sama loh, tapi kok bisa berubah ya wataknya ya, dari ulat yang merugikan bisa menjadi
binatang yang cantik dan bermanfaat. Hari ini kita juga akan melihat di firman Tuhan itu dari satu tokoh yang wataknya kasar bisa berubah menjadi orang yang lembut. Nah, tokoh itu siapa? Nah, kita akan lihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain
serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan, kita baca bersama. Nah, di situ diceritakan ada seorang pemuda namanya Saulus. Saulus itu memiliki watak yang kasar, kejam, terlebih-lebih tidak suka sama anak-anak Tuhan. Dia mau bunuh itu anak-anak Tuhan di Yerusalem. Suatu hari dia dengar, di kota jauh, kota Damsyik, itu banyak loh pengikut-pengikut Kristus. Maka Paulus berkobar-kobar, pingin membunuh anak-anak Tuhan di kota Damsyik. Jaraknya itu jauh adik-adik dari kota Yerusalem. Maka sebelum dia berangkat ke Damsyik, dia minta dulu surat jalan. Dia menghadap imam besar untuk mendapat surat jalan, adik-adik. Setelah dia mendapat surat jalan, dia berangkat bersama teman-temannya menuju ke Damsyik. Oh, adik-adik, ini memakai kuda, mereka gagah. Mereka memakai kuda. Nah, perjalanan karena jaraknya jauh itu memakan beberapa hari, berhari-hari adik-adik. Nah, setelah hampir sampai ke Damsyik, di tengah jalan tiba-tiba dia melihat cahaya terang sekali yang menyilaukan sama Saulus. Akhirnya Saulus terjatuh rebah di tanah, adik-adik. Nah, habis itu terdengar suara, "Saulus, Saulus." Wah, Saulus kaget. Enggak ada orangnya, tapi kok mendengar suara "Saulus, Saulus." Kemudian Saulus bertanya, "Siapa engkau Tuhan?" Nah, suara itu menjawab, adik-adik, "Akulah Yesus yang kamu aniaya. Akulah Tuhan yang kamu aniaya." Lah, Saulus ini akhirnya berdiri. Dalam berdiri, Saulus, kok enggak lihat ya? Mataku kok enggak lihat ya? Saulus menjadi buta. Saulus tidak dapat melihat.
Akhirnya adik-adik, Saulus dituntun sama teman-temannya menuju ke kota Damsyik. Nah, di kota Damsyik, Saulus tiba di rumahnya Yudas dari Tarsus. Nah, di rumahnya Yudas itu Saulus tidak makan loh karena sedih. Dan Saulus itu berdoa selama 3 hari 3 malam. Nah, doa Saulus itu didengar oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus menyuruh yang namanya anak Tuhan Yesus yang namanya Ananias. Ananias itu loh di jalan lurus di rumahnya Yudas ada seorang yang namanya Saulus berdoa. Kamu ke sana ya. Ananias bilang, Tuhan, Saulus itu orangnya kejam loh. Itu membunuh banyak anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, Ananias, Saulus itu kupilih untuk aku jadikan nanti bekerja dalam pekerjaanku. Akhirnya Ananias, ya Tuhan Yesus, aku akan datang ke rumahnya Yudas. Nah, adik-adik, sekalipun Saulus tidak bisa melihat, Saulus bisa mendengar langkah kaki Ananias. Kemudian Ananias mendekati Saulus dan menumpangkan tangan ke kepala Saulus, mendoakan Saulus, dan Saulus akhirnya bisa melihat lagi. Saulus senang sekali. Dari pengalaman Saulus adik-adik, Saulus kemudian memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah menjamah Saulus, Saulus berubah wataknya, pikirannya, dan Saulus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saulus kemana saja pergi selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang hebat, yang menolong, yang bisa mengubah watak Saulus yang berangasan kejam menjadi Saulus yang lembut, yang mau memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Nah itu adik-adik, kita bisa menyontoh Saulus. Kita lihat rahasianya Saulus bisa berubah wataknya itu dari mana. Nah, kita juga sering toh adik-adik bandel, tidak mau dengar ibu. Aku sebenarnya gini loh, Kak Lestari pengennya juga jadi anak yang menurut, jadi anak yang enggak bandel. Tapi kok enggak bisa, itu gimana ya Kak Lestari? Nah, hari ini kita akan melihat perubahan Saulus. Itu bisa berubah karena dia berdoa kepada Tuhan, minta jamahan Tuhan, sehingga Saulus bisa berubah wataknya. Kita pun juga begitu adik-adik. Hari ini kita berdoa, kita memohon Tuhan ada dalam diri kita supaya Tuhan juga menolong merubah watak kita dari anak-anak yang bandel menjadi anak-anak yang baik. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena kasih Tuhan terhadap kita. Nah, itu adik-adik.
kisah tentang Saulus. Nah, adik-adik, supaya kita ingat terus tentang cerita ini, kita akan menghafalkan ayat hafalan ya adik-adik. Nah, ayat hafalan hari ini, yuk kita buka Alkitabnya. Yuk, Alkitabnya ditunggu Kak Lestari. Buka Alkitabnya di kitab Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, itu ingat ya adik-adik, kita bisa berubah karena kebaikan Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik harus tetap rajin datang berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, sudah saatnya kita mengakhiri, tapi sebelumnya kembali diingatkan sama Kakak Lestari, karena dalam masa ini masih masa pandemi corona, maka dari itu adik-adik jangan lupa untuk satu, berdoa kepada Tuhan Yesus untuk selalu dilindungi. Yang kedua, selalu cuci tangan dengan air sabun. Kemudian tiga, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Kemudian kalau tidak terpaksa sekali jangan keluar rumah ya. Kalau keluar rumah harus tetap pakai masker. Yang paling bagus itu kalau tetap di rumah aja bersama Bapak, Ibu, dan saudara. Nah, itu adik-adik, kita akan sebelum kita mengakhiri cerita ini kita berdoa dulu ya. Nah, kita akan berdoa, doa syafaat kami hantarkan. Yuk kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tunduk kepala, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah kami yang baik, Allah yang mampu mengubahkan watak kami dari watak yang kurang baik menjadi anak-anak yang memiliki watak yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini juga kami percayakan untuk bangsa dan negara kami supaya dihindarkan dari COVID Corona ini segera pergi dari negara kami. Terkhusus untuk Karangdowo, Tuhan, Engkau menolong, melindunginya. Juga saat ini Tuhan Yesus, kami juga akan melanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan. Sampai ketemu kembali untuk minggu yang akan datang. Dadah. Kak Clara. Iya Kak Nita. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lestari. Iya. Nah, apa sih tadi temanya Kak? Temanya adalah dipanggil untuk bertobat.
Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, kita harus hidup dalam pertobatan dan berhenti melakukan hal-hal yang buruk. Nah, hal-hal yang buruk itu apa aja sih? Berhenti berbuat nakal, berhenti mengucapkan kata-kata yang kurang baik, dan berani berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sebelumnya kita mau persembahan ya. Jangan lupa disiapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti disetorkan kepada kakak sekolah minggu masing-masing. Nah, untuk mengiringi lagu persembahan, mari kita pujikan Sungai Sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Tuhan yang membuat sukacitaku Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, kita akan melakukan doa persembahan dan juga doa penutup. Mari siapkan hati dan pikiran kita, tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk penyertaan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat memperluas kerajaan surga-Mu. Terima kasih juga Tuhan telah sertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Bapak sertai aktivitas kami selanjutnya. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, jawaban dan pemenang kuis Alkitab minggu lalu akan diumumkan setelah lagu penutup. Pertanyaan kuis Alkitab minggu ini juga akan diumumkan setelah lagu penutup. Siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat pertanyaannya ya. Kita akhiri ibadah ini, mari kita pujikan Hati-hati Gunakan Tanganmu.
penuh cinta, hati-hati gunakan telingamu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.